Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Walimatul Khitan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus sahibul bait Bapak Temu Alam yang pada hari ini mengadakan tasyakuran khitanan cucu beliau yang bernama Adinda Muhammad Muhriz, ya Muhammad Muhriz wa Alam Muhammad. Muhammad Muhriz ini, Adinda Muhriz ini kalau boleh saya sebut masih terhitung ponakan saya. Kenapa? Karena Pak Temu Alam ini dulu saat beliau bertugas di Libya, beliau menjadi salah satu bapak asuh pengayom adik-adik kelas saya yang masih kuliah di Libya. Jadi putranya beliau ibarat saudara saya dan cucunya adalah ponakan saya. Nah, pada hari ini beliau mengadakan syukuran walimatul khitan. Syukuran walimatul khitan itu dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan al-i'dzar atau al-adhirah atau al-idhar. Jadi kalau kata walimah itu biasanya sering digunakan untuk walimatul ursi, undangan kumpul-kumpul makan-makan sebagai bentuk kesyukuran kebahagiaan atas dilakukannya pernikahan. Itu biasanya dikenal dengan istilah walimatul ursi. Tapi kalau walimah untuk anak yang dikhitan, dan itu sudah dikenal sejak zaman para sahabat ternyata. Makanya ada satu riwayat athar dari sahabat Abu Hurairah, beliau pernah mengatakan kalau orang diundang walimah, maksudnya walimatul ursi, walimah pernikahan, maka hukum keharusan untuk datang di situ wajib. Tapi kalau untuk undangan lain seperti al-i'dzar, di situ disebutkan dalam riwayat itu al-i'dzar, itu kedatangannya bersifat pilihan. Jadi boleh datang, boleh tidak. Tapi kalau memang kemaslahatannya mengharuskan datang, ya sebaiknya datang. Jadi ternyata walimatul khitan itu sudah dikenal sejak zaman para sahabat. Termasuk ada juga athar dari Aisyah radhiyallahu anha dan athar dari Abdullah bin Abbas. Yang athar itu menunjukkan bahwasanya di antara para sahabat itu ada yang menyelenggarakan walimatul khitan. Meskipun banyak pula yang tidak, jadi sifatnya pilihan. Mau mengadakan boleh, mau tidak juga boleh. Tapi kalau mengadakan sebagai bentuk kesyukuran, itu adalah bagian dari qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan adanya karunia dari Allah. Salah satu karunia dari Allah diberi cucu yang sehat, diberi anak yang tumbuh sehat, kemudian berhasil dilakukan salah satu tuntunan syariat yaitu dilaksanakan khitan, maka keberhasilan seperti ini, maka kemudahan nikmat yang Allah berikan seperti ini, itu adalah bagian dari fadlullah, karunia Allah, fabidzalika, yang dengan itu layak sekali kita berbahagia dengan itu, dan kemudian ditunjukkan dengan adanya walimah. Dan walimah itu biasanya kalau dalam kitab fikih seringkali didefinisikan al-walimatu huwa ta'amun yutakhadhu fi sururin. Jadi satu makan-makan, undangan makan-makan yang dilakukan karena ada sesuatu kegembiraan yang ingin diungkapkan. Maka siang ini ada makan-makan Pak. Oh, alhamdulillah. Makanya ini ceramahnya nggak boleh lama-lama ini, karena ada acara inti yang kita tunggu-tunggu.
Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khitan ini kalau menurut riwayat para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan khitan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu ada dalam Sahih Bukhari, tapi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Nabi Ibrahim adalah yang pertama melakukannya. Tapi disebutkan di situ dalam Sahih Bukhari, ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamanina sana bil qaddumi. Nabi Ibrahim itu melakukan khitan wa huwa ibnu thamanina sana pada saat usia beliau sudah mencapai 80 tahun. Ada riwayat Ibnu Hibban, ya, tapi riwayat itu ini tidak lebih sahih dari riwayat dalam Sahih Bukhari. Nabi Ibrahim itu dikhitan pada usia 120 tahun, dan setelah itu beliau masih hidup 80 tahun setelahnya. Jadi sekitar 200 tahun usia Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita kembali ke riwayat yang lebih sahih, yaitu riwayat Bukhari, Al-Bukhari, disebutkan Nabi Ibrahim melakukan khitan pada usia 80 tahun. Jangan dibayangkan, Pak, mumet sendiri nanti. Karena apalagi disebutkan dalam hadis itu bil qadumi, dan beliau melakukannya dengan qadum. Qadum itu kalau bahasa kita itu kapak. Ngeri apa ngeri ini, Pak? Udah khitannya usia 80 tahun, menggunakannya dengan kapak. Kan ngeri-ngeri sedap itu. Kalau bablas repot. Ya. Meskipun riwayat lain ada yang menyebutkan bil qadumi dengan dalnya bertasydid. Ya. Dal bertasydid itu, qadum itu maksudnya adalah nama satu wilayah di Syam. Jadi di Syria, di Syam itu ada satu wilayah disebutkan dengan qadum. Ya. Dan itu ada sebagian ulama yang berpendapat hadis itu maksudnya adalah bil qadumi, itu tempatnya Nabi Ibrahim melakukan khitan itu adalah di kota Qadum, bukan dengan kapak. Tapi yang masyhur dalam pemahaman kebanyakan mayoritas umat Islam itu adalah membaca dengan bil qadumi. Artinya Nabi Ibrahim itu melakukan khitan dengan alat potong yang namanya qadum, yaitu kapak. Nah, masyurul muslimin rahimakumullah, dan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 123. Dan kami kemudian wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti milahnya Ibrahim, sunnah-sunnahnya Ibrahim, syariat-syariat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Ada banyak sekali. Ada syariat haji, ada kurban, ada khitan, dan lain-lain, dan kita disunahkan untuk mengikutinya. Dan khitan ini sebenarnya termasuk ibadah yang relatif lebih ringan, relatif paling ringan di antara beberapa milah Ibrahim itu. Haji misalnya, itu membutuhkan pengorbanan, biaya, tenaga yang jauh lebih hebat daripada khitan. Berkurban, dulu Nabi Ibrahim diminta berkurban dengan menyembelih anaknya, meskipun kemudian diganti oleh Allah dengan kambing. Dan salah satunya khitan ini. Dan khitan ini disyariatkan, salah satunya juga mengajarkan agar kita itu bisa mengorbankan sebagian dari diri kita demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di khitan itu kita punya anggota tubuh, ya. Tubuh itu penting. Di khitan juga sakit, meskipun tadi disampaikan sekarang zamannya sudah berubah, khitan bisa tanpa ada darah, ya. Kalau dulu orang ngeri, bayangkan anak-anak kecil itu takut mau di khitan. Ya. Makanya juga pelajaran lainnya adalah, salah satu pelajaran khitan itu memberikan pelajaran keberanian pada anak-anak kita. Ajaran untuk berani mengalirkan darah, sebagai bentuk bahwa hidup ini tidak mudah, hidup ini banyak rintangan, hidup ini penuh dengan tetesan, penuh keringat, dan bahkan juga kadang-kadang darah. Dan hidup ini kadang-kadang perlu pengorbanan, yang salah satunya disimbolkan dengan khitan itu. Tapi kalau untuk pelajaran berikutnya, ya, khitan itu adalah tadi pelajaran bagaimana kita
secara pasrah, benar-benar menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya, meskipun yang diperintahkan itu harus memotong bagian dari tubuh kita, dan itu pada lazimnya itu adalah dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Sakit, ada darah, ada kecemasan, ada kegundahan, tapi karena itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan tanpa prasyarat. Maka khitan itu bagi anak-anak kita juga mungkin dapat kita sebut sebagai peletakan batu pertama, simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya orang itu dikhitan sebelum balik. Mengapa? Karena khitan itu salah satu hikmah adalah membersihkan bagian itu. Bagian vital laki-laki itu kalau tidak dikhitan itu berpotensi di bagian yang tidak dikhitan itu menyimpan hal-hal yang buruk. Bahkan mungkin kalaupun pipisnya tidak bisa dibersihkan dengan sempurna, maka sebelum balik, sebelum dia wajib sholat, sebelum dia harus toharoh dengan cara yang sempurna, dikhitan dulu agar itu sebagai bagian dari proses dia bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi ini seakan-akan sebagai peletakan batu pertama bagi seorang anak dalam proses ketaatan dan kepasrahan dia dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam fikih Syafi'i, khitan itu untuk laki-laki disebutkan hukumnya wajib. Demikian pula dalam riwayat Ahmad. Meskipun dalam mazhab Maliki dan dalam mazhab Hanafi mereka menyatakan sunat itu hukumnya sunnah saja. Karena itulah kalau orang baru masuk Islam, banyak yang berpendapat kalau orang baru masuk Islam, kalau dia itu belum bisa menerima atau belum mampu melakukan khitan secara segera, itu jangan dipaksakan. Jadi itu ada cerita, Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah ditanya dalam sebuah fatwa beliau itu, dan ketika jawaban fatwa beliau menjelaskan pernah katanya, beliau tahun 1970-an ketika pertama kali berkunjung ke Indonesia, itu pernah diskusi dengan Menteri Agama saat itu. Saya belum ngecek siapa nama menterinya, tapi itu ada dalam fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau bercerita bahwa Menteri Agama Indonesia saat itu yang bercerita sama beliau itu mengisahkan bahwa di Indonesia itu ada satu suku ini semuanya masuk Islam. Dan karena saat itu yang di Indonesia kebanyakan bermadzhab Syafi'i, lantas ulama yang membimbing itu mengharuskan mereka segera khitan. Tapi karena khitan itu tadi dibayangkan adalah sesuatu yang tidak mudah, harus memotong bagian dari tubuhnya, ada darah di situ. Ada orang-orang yang kemudian gagal atau batal masuk Islam karena takut harus menjalankan khitan itu. Dan itu dikomentari oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Karena itulah maka dalam hal ini pendapat imam-imam madhab yang mengatakan hukumnya sunnah itu perlu dapat menjadikan perhatian bagi mereka-mereka yang masih ketakutan, masih belum bisa menerima khitan dengan serta-merta. Apalagi orang-orang yang sudah berusia, orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, tidak apa-apa, ditunda dulu, nunggu sampai mereka itu mantep betul bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Ini bentuk daripada yusrul Islam, kemudahan Islam. Nah, majrul sim yang dirahmati Allah SWT, karena walimah acara intinya kita tunggu-tunggu. Ini artinya ceramahnya harus segera diselesaikan Pak ya. Karena itu mungkin tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, dengan adanya walimatul khitan ini sekaligus mengingatkan kita bahwasannya itu tadi yang pertama itu adalah bentuk kepasrahan atas syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sakit, meskipun ada yang harus dipotong dari sesuatu yang menjadi kepentingan kita, itu adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti banyak sekali yang harus dikhitan. Kalau kita punya harta, ada yang harus dikhitan dengan zakat mal. Dipotong itu 2,5% dari kepemilikan kita untuk dipasrahkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma istilah khitan atau sunat ini yang masalah adalah kalau yang disunat itu pilih orang lain. Ya, proyek disunat justru masuk kantong sendiri. Nah, itu salah. Tapi kalau punya kita disunat dalam kerangka diniatkan sebagai bagian zakat kita kepada Allah, nah itu bagian dari syariat yang harus kita jalankan. Ada banyak sekali dalam hidup ini
bagian-bagian yang harusnya kita punya kepentingan, punya masalah terhadap kepentingan itu, tapi harus dipotong, tapi harus dikhitan, tapi harus disunat demi semata-mata menjalankan perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting perlu kita garis bawahi. Yang kedua, sebelum kita tutup ya, khitan itu hanya satu dari bagian kecil kewajiban orang tua terhadap anaknya ya. Selain akikah misalnya, kemudian ada khitan, masih jauh perjalanan orang tua dalam kewajiban dia terhadap anaknya. Anak ini mereka dilahirkan dari rahim ibunya bukan karena kehendak mereka ya. Itu karena takdir Allah melalui kedua orang tuanya, dan itu kemudian menjadi amanah yang berat bagi kedua orang tuanya. Karena itu kedua orang tuanya wajib menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu di antara amanah itu adalah tadi menjalankan sunnah akikah, menjalankan kewajiban menghitankan anaknya sebelum dia balik. Namun masih ada kewajiban panjang ya, mentarbiyah, mendidik, mengayomi, mendampingi anak-anak itu semuanya agar kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang saleh-salehah sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita akan tutup dengan doa bagi Ananda Muhammad Muhriz siapa tadi? Muhriz Alam Wahab ya. Mudah-mudahan Ananda Muhriz menjadi anak yang soleh. Demikian pula dengan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi qurratul a'yun ya, menjadi menyenangkan pandangan kita semuanya karena menjadi orang-orang yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu ya Karim ya Rahman ya Rahim, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa la taj'alhum min ahlil jahli wa min ahlil dhairi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.